Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Baik. Kita lanjutkan kajian bahasa Arab, masih membahas pada fi'il ditinjau dari kaidah sharaf. Kita masuk pada pembahasan atau fasal ke-5. Fasal ke-5, al-fi'lu bin nazar ila fa'ilihi. Fi'il ditinjau dari pelakunya. Halaman 47. Subjek objeknya itu pelaku ya. Al-fi'lu bin nazar ila fa'ilihi, fi'il ditinjau dari pelakunya atau subjeknya. Pelaku karena fi'il kata kerja pasti ada yang melakukannya. Kata kerja itu membutuhkan banyak pelaku yang dilakukan, butuh diperintah, butuh dilarang ya. Yang dibahas dalam ilmu tasrif dengan tasrif istilahi. Fi'il ditinjau pelakunya terbagi dua, al-fi'lul mabniyu lil ma'lum dan al-fi'lul mabni lil majhul. Ini namanya fi'il mabni ma'lum, fi'il mabni majhul. Sebenarnya kalau ingin simpel maka namanya fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Fi'il mabni ma'lum, nanti ada pembahasan di akhir bab tentang fi'il yang mabni. Coba dilihat pada halaman 51. Pembahasan 51. Pasal yang ketujuh, fi'il ditinjau dari perubahannya. Ada dua, fi'il mabni, fi'il mu'raf. Kita langsung lihat fi'il yang mabni, fi'il yang harakatnya tetap meskipun kemasukan amil. Rukunnya paling bawah, fi'il mabni ada tiga, semua fi'il madi dan semua fi'il amr. Tiga fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah atau nun taukid secara langsung. Kesimpulannya bahwasanya fi'il madi semua mabni. Pelan lagi, fi'il mudhari' mu'raf dia. Coba lihat halaman 52. 52 bagian B. Fi'il mu'raf ialah fi'il yang harakatnya berubah karena kemasukan amil, alat yang menyebabkan berubahnya harakat akhir hanya ada satu, yaitu fi'il mudhari'. Kita simpulkan bahwasanya ada fi'il mabni, ada fi'il mu'raf. Fi'il mabni itu semua fi'il madi dan semua fi'il amr. Itu dia. Kita pembagian fi'il ada tiga, madi, mudhari', amr. Yang mabni hanya dua, fi'il madhi sama fi'il amr. Berarti sisanya fi'il mudhari', berarti masuk ke mana? Fi'il mu'rab. Di sini hanya satu bilangnya, fi'il mu'rab hanya satu. Kita kembali lagi bahas yang kita bahas ini. Contoh istilahnya adalah fi'il mabni ma'lum. Yang dibahas ini adalah fi'il mabni ma'lum, berarti fi'il madi dan fi'il amr. Fi'il mudhari' tidak masuk. Kita tulis biar agak jelas sedikit istilah ini, biar enggak membingungkan.
طيب كتاب فعل المبني للمعلوم. Tadi kita bahas ada fi'il yang mabni. Fi'il mabni itu seperti fi'il madi. Dua, fi'il amr. Pada pembahasan fi'il mu'rab yang kita baca di akhir pembahasannya adalah hanya fi'il mudhari'. Hanya satu, yaitu fi'il mudhari' aja. Mudhari'. Akhirnya ini mu'rab. Ini akan mabni kalau ada nun niswah bilangnya di sana kan. Jadi secara umum itu seperti yadribu. Yadribu itu ini mu'rab, dia bisa yadribu, yadriba, yadrib, itu maksudnya mu'rab, berubah harakat akhirnya. Kalau yang fi'il madhi ini seperti fa'ala. Fa'ala tidak bisa berubah, mabni dia. Atau fi'il amr, if'al. If'al harakat akhirnya tidak bisa berubah ini. If'al, fa'ala sama if'al. Lah ini bisa yadribu, yadriba, yadrib. Tergantung sebab dia nanti berubah amil namanya. Kita kembali ke istilah yang kita baca saat ini, yaitu fi'il mabni ma'lum bilangnya. Kenapa dikatakan fi'il mabni ma'lum dan kenapa tidak dikatakan al-fi'lul ma'lum saja? Kita langsung bilang fi'il ma'lum. Kenapa? Agar mencakup madi, mudhari', amr. Madi, amr, mudhari'. Karena sejatinya pembahasan kita kali ini mencakup semuanya ini. Fi'il madi, fi'il amr, fi'il madi sama fi'il mudhari' mencakup. Tapi ketika dinamakan fi'il mabni ma'lum, dia seakan-akan mengkhususkan fi'il madi saja. Makanya istilah ini kurang tepat. Menamakan dengan fi'il mabni ma'lum, anak pribadi kurang tepat. Tapi ulama nahwu atau di mulakhas demikian juga. Soalnya kalau kita katakan mabni, dia hanya klaim fi'il amr, fi'il madhi aja, sedangkan fi'il mudhari' masuk sebenarnya. Yang kita bahas saat ini. Karena kita lagi bahas fi'il ma'lum yang ada fa'ilnya. Ya fi'il ini fa'ala ada fa'ilnya nih dalam. Yadribu ini ada fi'il di dalam. Maklum, ketahuan fa'ilnya. Kalau gitu ya enggak usah pakai mabni, langsung aja fi'il ma'lum. Gitu aja. Itu yang saya mau jelaskan istilahnya sebenarnya. Jadi simpelnya kamu bilang fi'il ditinjau dari pelakunya ada dua, fi'il ma'lum, fi'il majhul, selesai. Ya kan? Itu tentang istilah. Karena pembahasan yang kita bahas saat ini adalah masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari', masuk dua-duanya. Padahal fi'il madhi mabni, fi'il mudhari' mu'raf. Kok dikatakan fi'il mabni ma'lum? Udah dihapus saja ma'lum, mabninya dihapus. Jadi simpelnya kita katakan fi'il ditinjau dari pelakunya ada dua, fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Kita baca. Fi'il mabni ma'lum. Ini istilah yang dipakai memang. Kalau alam maksudnya seperti apa di sini kok dikatakan mabni? Kalau kita katakan mabni, kita mengkhususkan fi'il madhi saja. Fi'il mudhari' enggak masuk, padahal fi'il mudhari' masuk. Contoh atau kita baca definisinya. Fi'il ma'lum ialah fi'il yang ada atau diketahui pelakunya. Seperti qara'a al-mudhi'u al-khabara. Qara'a telah membaca. Al-mudhi' penyiar. Al-khabara khabar. Para penyiar telah membaca kabar. Apa penyiar? Al-mudhi'. Pembawa acara, pembawa berita. Karena fi'il apa ini? Fi'il ya. Al-mudhi'. Qara al-mudhi'u al-khabarat. Penyiar telah membaca kabar. Siapa pelaku pembacaan sini? Arti qara'a ini kata kerja membaca punya mudhi' penyiar. Nah, ini namanya maklum. Fi'il maklum namanya. Apa maklum? Ketahuan pelakunya. Kita tahu memang dia
Udah berubah menjadi bahasa Indonesia, maklum itu. Diketahui, padahal bahasa Arab, padahal maklum. Maklum baru datang, maklum baru belajar, kan begitu. Harusnya. Berikutnya yaktubu Muhammadun ad-darsa. Yaktubu sedang menulis. Muhammad ad-darsa, pelajaran. Muhammad sedang menulis pelajaran. Yaktubu itu fi'il mudhari' ma'lum namanya. Kenapa? Karena ada pelakunya. Mana pelakunya? Muhammad. Karena yaktubu artinya menulis, maka pelaku yang maka qara'a mabni. Yaktub, maka kurang tepat dikatakan fi'il mabni ma'lum. Kurang tepat karena disebutnya fi'il mudhari' juga. Karena memang demikian fi'il mudhari' disebut sini. Cuma istilahnya aja kadang kita boleh mengkritik sebuah istilah kalau kita punya cara dan hujah, itu tidak apa-apa. Karena dia bukan sesuatu yang sifatnya paten. Kalau yang memang istilah syar'i yang memang ada dalilnya, tidak boleh dirubah, ya kan? Makanya termasuk di situ masalah-masalah definisi dusta, misalnya definisi ghibah itu apa, misalnya hadisnya dzikruka akhaka bima yakrah, itu ghibah. Maka menyebut kejelekan saudaramu dan dia benci, itu ghibah. Berarti itu definisi yang tidak bisa dikritik sudah. Berarti kalau yang begini nih bisa kita kritik. Demikian istilah. Saya cuma membenahi istilah saja, istilah namanya aja. Karena istilah yang kita pakai fi'il ma'lum lebih cepat kita nangkap, insyaallah mudah nyebutnya. Fi'il ma'lum, fi'il majhul, ya kan? Berikutnya fi'il mabni majhul yang kita bahasakan, berarti lawan kata ma'lum. Ma'lum diketahui pelakunya, berarti majhul tidak diketahui pelakunya, majhul. Makanya dalam ilmu hadis ada istilah majhul. Perawinya perawinya majhul, tidak diketahui namanya. Ada namanya tapi tidak diketahui kehafalannya kuat enggak, tidak diketahui siqahnya terpercaya tidak, majhul. Ya, makanya dalam hadis-hadis yang sahih itu diketahui semua para perawinya itu, maklum semua. Kesiqahannya, kepercayaannya, hafalannya kuat, tidak lupa, akhlaknya, itu para ulama hadis luar biasa. Ilmu hadis sampai ke kita itu masya Allah luar biasa, indah, rapi sekali. Apalagi kalau saya Bukhari Muslim yang dia sepakati akan kesahihannya, rapi itu. Orang-orang yang bawa hadis saya Bukhari Muslim rapi orangnya. Orang-orang siqah, orang-orang terpercaya, ulama terkenal, ulama masyhur. Ketika ada satu hadis lafaz, satu hadis datang, apalagi dia membawa lafaz yang aneh, makna yang aneh, cek dulu orang-orangnya. Ternyata ada yang asing di situ, tidak tahu siapa dia, dikatakan dhaif. Begitu ilmu hadis. Mustalah hadis. Takhrij namanya. Iya. Makanya kayak Syekh Al-Albani yang mensahihkan, mendhaifkan itu luar biasa itu. Perjalanan menggali kitab, belajar dan juga habis waktu di situnya itu luar biasa itu. Nah kita sekarang ngaji belajar dari ustaz atau siapa, langsung dapat hadisnya tanpa susah payah. Ulama Bukhari Muslim, makanya nama mereka harum karena perjuangannya yang memang luar biasa mendalam, ya kan? Ya ini majhul sebagai sponsor sedikit ya biar kita masuk ke pembahasan fi'il majhul. Berarti fi'il yang tidak diketahui pelakunya. Qara al-khabaru. Jadi ada qira al-khabaru. Ada perubahan lafaz di sini antara majhul dan ma'lum. Apa asalnya ma'lum atau majhul? Ma'lum asalnya. Karena setiap pekerjaan pasti ada yang melakukannya, itu asalnya. Nah, sesekali terjadi tidak ada pelakunya, entah tidak diketahui pelakunya. Nah, ini berarti keadaan kedua. Harus ada sebab. Pada asalnya pelaku itu ada yang melakukannya. Cuman ada istilah tidak diketahui pelakunya, memang tidak ditahu. Berarti ini ada sebab. Nah, makanya pembahasan tentang majhul yang tidak diketahui pelakunya kita bahas. Kenapa tidak diketahui? Satu, karena memang tidak ada pelakunya, tidak ada yang tahu. Begitu. Karena bisa ya terjadi kan?
telah ada apa namanya, ada orang menghancurkan apa namanya, misalnya kaca di jalan, tidak ada yang tahu pelakunya siapa yang melakukan, maka bahasanya dihancurkan kaca, misalnya gitu kan bahasanya kan. Tapi kalau ada orangnya Muhammad menghancurkan kaca, jelas itu satu, memang tidak diketahui pelakunya, cuma tidak ada yang tahu. Yang kedua, diketahui karena tidak disebut, karena mungkin malu, itu alasannya, malu disebut. Apalagi yang ketiga, apa namanya, apa? Hah? Takut disebut sudah tadi, takut sama malu sama. Apa yang ketiga? Tiga yang masyhur ini paling mudah diingatnya. Karena sudah diketahui. Sudah diketahui, tidak perlu lagi bertanya siapa pelakunya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Diciptakan, siapa pelakunya? Maklum, semua orang tahu, Allah Ta'ala. Kita penting tahu pelaku dan tidak ini karena nanti bacaannya sebenarnya. Kan khalaqa asal bacanya, khalaqa, kok dibaca khuliqa? Ini dia. Jadi kita bisa gambarkan kalau kita baca khalaqa, datangkan pelakunya. Gitu. Tapi kalau dibaca khuliqa, silakan buang pelakunya, aman. Kan begitu. Tapi kalau dibaca khalaqa, maklum namanya khalaqa, berarti kasih pelaku. Ya kan? Makanya kalau orang dengan ngomong, orang Arab ngomong pakai maklum tapi tidak bisa datangkan pelakunya, ini berarti tidak mikir dia bicara, dia salah bicara. Lihat bagaimana bahasa Arab itu. Kita baca contohnya sini. Quri'a al-khabaru, telah dibaca kabar tersebut. Beda ini. Yang di atas tadi penyiar itu telah membaca kabar, maklum, diketahui pelakunya. Yang nomor dua ini yang majhul, quri'a, telah dibaca kabar. Siapa pembacanya? Tidak ada yang tahu di sini. Jadi berubah dari kata qara'a menjadi quri'a. Makanya paling inti yang kita pelajari dalam bab ini adalah cara membuat majhul sebenarnya. Karena pembahasan maklum majhul sampai sini aja. Gampang, tidak ada pembahasan panjang lebar. Yang perlu dihafalkan ini kaidah cara memajhulkan. Kapan sih dibaca quri'a? Demikian. Dua, yuktabu ad-darsu, telah ditulis pelajaran itu artinya. Siapa yang menulis? Tidak ada yang tahu. Ada tiga kemungkinan. Satu, tidak ada yang tahu. Dua, malu disebutkan. Misalnya telah dicuri, apa namanya, ada pengumuman, misalnya pengumuman pencurinya ada di antara yang hadir, ketahuan orangnya, cuman tidak disebutkan karena takut kalau disebutkan nanti malah dia malu juga, atau kalau disebutkan nanti orang yang punya barang dicuri, carinya orang, dibunuhnya, takut kan, tidak disebutkan pelakunya. Telah dicuri misalnya uang, misalnya ada orang yang di depan kita, cuman orang yang mengumumkan tidak disebutkan. Yang ketiga, karena mungkin sudah diketahui maklum sekali pelaku gitu. Jadi tanpa disebutkan orang tahu sudah. Sampai sini pembahasan maklum dan majhul, insyaallah jelas. Yang dapat dilihat adalah perbedaan antara yaktubu dengan yuktabu. Ini yang kita pelajari sekarang. Cara membuat majhul. Nah, kita lihat. Cara membuat majhul, satu, fi'il madhi. Ini pada fi'il madhi ya, di kasrah huruf sebelum terakhir dan di dhammah semua huruf sebelumnya yang berharakat. Ini bahasanya lumayan agak muter sebenarnya. Ya, kita baca dulu keadaannya. Nomor dua, kita ulang. Nomor satunya, fi'il madhi ini pada fi'il madhi di kasrah huruf sebelum terakhir dan di dhammah semua huruf sebelum yang awalnya ya, sebelumnya yang berharakat. Yang dua ya, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' di dhammah awalnya dan di fathah sebelum huruf terakhir. Di fathah sebelum huruf terakhir. Ya, kita lihat yang gampang dulu. Kita memang biasanya kalau nahwu terus yang gampang dulu biar mudah. Fi'il mudhari' yaf'alu ini pada maklumnya ya.
Ini pada majhulnya yuf'alu. Bilangnya dia itu sebelum terakhir di fathah. Kalau fi'il mudhari, lihat keadaan nomor 2. Awalnya di dhammah. Ya kan? Kalau fi'il madhi, maka contohnya fa'ala misalnya. Ini maklumnya. Terus ini fu'ila, ini majhulnya. Nah, kalau yang fi'il madhi bilangnya sebelum terakhir di kasrah. Tuh. Kalau fi'il mudhari dia di fathah. Yang di awal semua berharokat di dhammah. Sama-sama di dhammah. Ini, tuh di dhammah juga tuh. Di dhammah. Cuman bedanya kalau fi'il mudhari simpel keadaannya. Pokoknya di awal dhammah. Sebelum terakhir di fathah. Mudah. Nah, sekarang agak sedikit kita lebarkan sedikit fi'il madhi. Pokoknya kalau fi'il madhi sebelum terakhir di kasrah. Nah, kalau ini sebelumnya yang berharokat di dhammah. Ini kan 3 huruf, udah kelihatan. Kalau yang kayak istaf'ala baru kelihatan. Istaf'ala fi'il madhi sebelum terakhir di kasrah. Ini kasrah sini, hapus di sini. Istaf'il. Nah, sebelum ini ke sini, nah ini sebelum ini, semua ini. Berapa huruf ini yang berharokat dicari? Alif berharokat, ta berharokat. Ini yang di dhammah menjadi ila. Itu perbedaan keadaannya. Makanya kalau mau dibahasakan bermudah dalam ringkasan muhtarat yang anak tulis, anak buat demikian, bermudah. Nomor 1, cara membuat majhul fi'il madhi semua yang di awal berharokat dhammah sebelum terakhir di kasrah. Mudah enggak? Bermudah kan? Daripada baca ini lumayan sedikit jelas penjelasan seperti ini. Jadi anak buat bahasanya pada fi'il madhi semua yang di awal berharokat dhammah sebelum terakhir di kasrah. Nomor 2, fi'il mudhari semua awalnya di dhammah, enggak ada kata semua, awalnya di dhammah sebelum terakhir di fathah. Maka selesai sudah pembahasannya. Apakan kaidah itu? Fi'il madhi semua yang di awal berharokat di dhammah, semua ini berarti banyak ini. 1, 2, bisa banyak, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Ini ada 3 huruf, 1, 2, 3 yang berharokat ini aja sama ini. Misalnya kayak tafa'ala, misalnya taqaddama. Taqaddama ini fi'il madhi. Kaidahnya semua yang di awal di dhammah sebelum terakhir di kasrah. Biar kita bisa tahu berapa huruf yang berharokat sebelumnya, kasih dulu kasrah ini sebelum terakhir. Ketahuan siapa yang sebelumnya. 2 huruf. Ta sama qaf. Berarti ini yang di dhammah. Tuku. Nah, tukuddima jadinya. Jadi dari taqaddama jadi tukuddima. Yang berharokat aja yang di dhammah. Mati sin mati. Ta fa mati tidak di dhammah. Jadi kaidahnya fi'il madhi kita ulang. Pada membuat fi'il madhi majhul semua yang di awal di dhammah sebelum terakhir di kasrah. Mudah itu. Pada fi'il mudhari awalnya di dhammah sebelum terakhir di fathah. Bandingkan dengan bahasa yang di muhtarat sekarang. Silakan baca. Apa yang saya jelaskan soal mudah dan apa yang ditulis ini akan lebih mudah dipahami. Ya, selesai sudah gini insyaallah, alhamdulillah. Ya. Kita selesai insyaallah. Assalamualaikum. Silakan. Yang mana? Taqaddama. Kenapa yang apa? Di dhammah ini. Dhammah dia. Kan dia berharokat. Asalnya kan taqaddama tadi.
Asalnya taqaddama. Kita kasrah sebelum terakhir jadi taqaddima. Kita bisa cek bahwasanya sebelum huruf dal ini ada qaf, ada ta berharakat hidup. Harakat hidup kan al-dhamma, fathah, kasrah. Harakat mati itu yang apa namanya, sukun. Sekarang ini hidup, ini di dhammah ada duanya. Jadi tuku. Tuh. Tukuddima. Istaf'ala menjadi ustuf'ila. Istaghfara menjadi ustughfira. Taqatala menjadi apa jadi ini? Taqatala tukutila. Ya kan? Tukutila. Ya. Kalau yang 3 huruf mudah. Seperti daraba misalnya. Mudah ini. Duriba. Gitu kan? Agak sedikit penjelasan panjang ini yang fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari kan mudah aja dia. Satu kaidah dia. Yahmilu misalnya. Mudah dia. Awal dhamma sebelum akhir di fathah. Itu aja. Yuhmalu. Jadi ini penting, perubahan lafadz ini penting dalam membaca kitab nantinya. Ketika berubah lafadznya, berubah juga antara pelaku ada atau tidaknya. Kalau lafadznya fa'ala pada asal harakat, daraba, hamala, ada pelakunya itu. Kalau nggak ada pelakunya, kalau nggak tahu, buat dia majhul, berubah lafadznya, harakatnya berubah. Tergantung pada fi'il madhi, semua di awal di dhammah berharakat, sebelum terakhir di kasrah. Pada fi'il mudhari di dhamma awalnya dan di dhammah fathah sebelum terakhir. Itu kaidahnya dihafalkan aja. Lalu prakteknya insyaallah tinggal kalau ketemu fi'il silakan. Ini contoh sini kan qara'a jadi quri'a. Tasallama menjadi tusullima. Qatta'a menjadi qutti'a. Istaghfara menjadi ustughfira. Ini fi'il madhi semua. Yang terakhir fi'il mudhari. Yaqra'u menjadi yuqra'u. Karena keadaannya dhammah awalnya sebelum terakhir di fathah. Yatasallamu menjadi yutasallamu. Yuqatti'u menjadi yuqatta'u. Yastaghfiru menjadi yustaghfaru. Yaqra'u artinya dia membaca, kalau yuqra'u dia telah dibaca. Begitu artinya. Yatasallamu dia berserah diri, berarti yutasallamu dia telah diserahkan. Insyaallah itu pembahasannya. Ini kalau misalnya di bahasa Indonesia yang apa yang pertama tuh baru dia kalimat aktif. Kalimat aktif misalnya diketahui pelakunya Ina melakukan pekerjaan rumah. Nah, kalau yang di bawahnya yang betul pekerjaan rumah telah dilakukan. Jadi Rinanya tidak diketahui. Apa istilah bahasa Indonesianya? Yang awal aktif. Aktif. Pasif. Pasif ya? Ana lupa kalau bahasa Indonesianya. Lupa ana serius. Berarti aktif ya? Ada istilahnya bahasa Indonesia juga ya? Mungkin di bahasa Inggris juga ada juga istilahnya. Ini sama gitu. Iya, gitu. Kalau di Arab demikian namanya ma'lum,
ada yang majhul, itu aja istilahnya. Cuma memang agak sedikit mendalam bahasa Arab ini, ada kayak ada lagi cara lafadznya beda. Ini itu aja. Tapi ya ini aja pembahasannya, tidak ada lebar lagi, ini aja. Untuk fi'il madi sama fi'il mudhari, fi'il nahi itu Enggak ada. Fi'il nahi enggak sih. Fi'il amr sama fi'il nahi enggak. Kenapa? Karena dua fi'il ini kan ada orang di depan. Kita melarang orang, ada orang di depan. Udah maklum berarti. Ini enggak? Enggak masuk kata-kata majhul. Orang di depannya ada. Kita perintahkan juga ada orang depan. Kita melarang juga ada orang di depan kita. Namun kita memerintahkan sedangkan orang tidak ada. Makanya pada pembahasan ma'lum dan majhul pada fi'il madi sama mudhari aja. Dan masing-masing madi, majhul, mudhari, ma'lum, maka istilah mabni majhul enggak pas. Pasnya itu fi'il ma'lum itu aja. Fi'il majhul. Tapi itu insyaallah kita tutup. Soal jawabnya di luar insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.